Halo sobat-sobatku semuanya, perkenalkan aku Devka. Kali ini di channel Yomanhwa. Bagi kalian sehat, semoga sehat selalu. Dan bagi kalian yang sakit, semoga lekas sembuh. Dan bagi kalian baru menonton video kali ini dan baru pertama kali mencet channel ini, pencet tombol like juga subscribe-nya. Aku mohon bantuan dari kalian agar channel ini bisa berkembang seterusnya. Dan oke, sebelum kita mulai videonya, kalian harus menyediakan kopi dan juga cemilan-cemilan kalian. Dan pencet tombol like juga subscribe-nya. Dan yang gak ada paketan juga wifi, bisa kalian minta teman kalian atau minta orang tua kalian dan mungkin bisa beli sendiri. Oke? Dan langsung kita ke videonya. Let's go. Halo sobat-sobatku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini gue bakal ngeceritain alur cerita dari manga Good Bad Fortune. Tapi sebelum itu tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kedepannya video di sini semakin membaik lagi. Gak usah lama-lama, mari kita siapkan kopi juga camilannya dan mari kita mulai. Jadi di sini gue bakal mulai ceritanya dari prolognya terlebih dahulu. Kita akan dikenalkan beberapa karakter dari manga ini. Pertama adalah Areka yang ditakuti orang-orang karena bisa memberi nasib buruk ketika orang menatapnya. Maka dari itu semua orang berharap untuk tidak bertemu dengannya. Karena Areka adalah seorang yang memberikan nasib buruk. Areka memiliki kemampuan memberi nasib buruk kepada orang yang bertatapan dengannya selama 10 detik. Dan tak ada batasan untuk penggunaan kemampuannya itu. Berbeda atau bertolak belakang dengan ayah yang memberi nasib baik kepada orang yang bertatapan dengannya. Dan semua orang senang ketika berada di dekatnya, karena ayah adalah seorang yang bisa memberi nasib baik. Sama seperti Areka, ayah juga memiliki kemampuan yang merubah nasib. Namun ayah memberi nasib baik, ayah harus mendapat pertanda jika ingin memberi nasib baik itu. Berbeda dengan Areka yang bisa kapan saja memberi nasib buruk. Lalu terjadi pertemuan antara Areka dan ayah yang merubah nasib mereka berdua dan juga nasib orang lain. Dan cerita pun dimulai di sebuah kota dan kita bisa melihat karakter utama dari manga ini. Di sini Areka terlihat sedang berada di dalam bus. Di sini Areka terlihat gelisah karena ini hari pertama dia menjadi seorang murid SMA. Areka mengkhawatirkan bagaimana reaksi orang di sekolah padanya nanti. Tiba-tiba ada kucing hitam yang menghampiri Areka. Kucing hitam adalah salah satu tanda pertama Areka akan menerima kesialan. Areka di situ langsung panik bukan main. Tapi justru gadis-gadis di sebelah Areka malah mengambil foto kucing hitam itu karena dianggap sangat menggemaskan. Namun bagi Areka itu adalah pertanda datangnya nasib buruk. Di sini Areka berpikir untuk mencari korban agar dirinya tidak tertimpa kesialan. Namun tak ada korban yang cocok, Areka memutuskan mengurungkan niatnya itu. Dia tidak mau membahayakan orang lain demi keselamatannya sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh yang patut kalian contohi ya. Tidak boleh membahayakan orang lain demi kesenangan diri sendiri. Camkan itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tiba-tiba terdengar suara jika bus sudah tiba di tujuan. Areka hanya bisa putus asa. Saat dia ingin berjalan, tali sepatunya tiba-tiba terlepas dan malah terinjak oleh dirinya sendiri. Areka pun terjatuh. Areka berpikir sampai kapan dia harus mengalami penderitaannya ini. Gadis yang tadi duduk sebelah Areka menanyakan, "Apa keadaannya baik-baik saja?" Tapi apasnya pintu busnya tiba-tiba tertutup sendiri. Gadis tadi langsung berteriak kepada Areka agar cepat menyingkir dari situ. Dan pintu bus itu pun mencekik Areka hingga Areka teriak sangat kencang dan sangat kesakitan. Dan tiba-tiba cerita pun berpindah kembali di depan sekolah SMA swasta Harapan. Sekolah orang-orang elit, ya walaupun gak semua sih. Ada orang yang miskin dan juga ada yang juga elit cuy. Jadi ini tuh kayak gimana ya, sekolah terbaik di negaranya itu. Jadi maksudnya itu di ceritanya di sini tuh kayak orang-orang elit yang mendanai sekolah ini. Pokoknya nanti makin menarik lah ceritanya ya.
Nanti pokoknya kalian harus subscribe channel ini ya, supaya tidak ketinggalan info dari alur cerita ini, oke? Pencet tombol subscribe-nya. Lalu diperlihatkan Areka yang sedang berjalan menuju kelasnya. Areka masuk ke dalam kelas 10C. Areka di situ malah kebingungan mencari tempat duduknya. Dan Areka berharap orang-orang di sekolah ini belum mengenalinya sama sekali. Namun Areka harus menerima kenyataan, baru aja dia itu masuk dan mau duduk, tapi dia udah digosipin para gadis-gadis di kelas itu. Banyak rumor beredar kalau Areka bisa membuat orang mengalami kesialan. Gadis itu melirik ke arah Areka, dan mereka menanyakan apakah itu orangnya, dan mungkin benar. Gitu sih kata mereka di dalam gosipnya itu ya. Jadi mereka menggosipi Areka. Dan mereka sedikit ketakutan ketika melihat Areka. Tapi di sini kita terlihat kalau Areka merasa tertekan dan kesepian. Areka berpikir, apa sih yang dia harapkan? Orang-orang tetap akan menjauhi dan takut kepadanya. Ya, Areka di situ katanya sudah terbiasa. Tapi Areka penasaran, tiba-tiba ada keributan yang terjadi. Dan ada orang membicarakan Aya, yang katanya kelasnya bersebelahan dengan Areka. Areka sih biasa aja katanya. Katanya itu cuman artis. Ya di sini Areka sebenarnya mencoba untuk tidak peduli. Tapi sebenarnya Areka yang melihat artis itu. Tapi di sana pasti banyak orang dan mending tidur aja. Begitu ucap Areka. Waduh, ini Areka memang bener-bener kayak kita-kita banget nih kalau di sekolah ya. Walaupun ada keributan tetap tidur is my life. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Tiba-tiba mereka membicarakan rumor tentang Aya yang bisa memberi nasib baik. Dan di situ Areka merasa terkaget-kaget. Enggak terkaget-kaget juga sih. Areka itu terdiam dan dia langsung berpikir dia mungkin salah dengar. Di sini kita melihat Aya yang dikelilingi banyak sekali murid. Aya sangat populer di sini. Dan nama asli Aya adalah Laila Putri. Aya mengatakan kalau dia gak jago acting, tapi kalau film berantem sih bisa katanya. Waduh, ini kalau Aya ikut acting film berantem kayak gimana ini ya? Kayaknya lucu deh ini. Waduh ya, tapi nggak ada sih di sini adegan-adegan Aya itu ikut berantem ya. Paling cuma Areka sama satu temannya lagi. Nanti gua bahas lah di part keduanya, oke? Aya bilang kalau dia pernah ikut karate dan orang-orang sih iya-iyain aja gitu. Karena mungkin mereka nganggap kalau Aya ini bercanda ya. Lalu orang-orang langsung menanyakan rumor tentang Aya. Tapi Aya menanggapi dengan berkata, "Barusan tanya ke saya." Aya menegaskan itu cuma rumor dan tidak benar. Dan mengatakan kalau hal semacam itu tidak mungkin terjadi. Dan suara bel pun terdengar. Para murid langsung pamit dan pergi. Tiba-tiba datang burung putih. Burung putih merupakan salah satu pertanda nasib baik milik Aya. Jadi burung putih kalau datang itu berarti Aya harus menatap seseorang untuk mendapatkan nasib baik untuk dirinya dan juga murid nasib baik kepada orang lain. Begitu cara kerjanya. Jadi nanti gue bakal jelasin di akhir video aja. Dan Aya berkata, semoga dia bisa terus membantu banyak orang dengan kemampuannya. Dan Good Bad Fortune part ke-1 pun berakhir. Jadi guys, di sini tuh gue bakal jelasin kemampuan Aya dan juga Areka. Jadi Areka itu memiliki 5 pertanda, tapi gue masih belum tahu pertanda apa aja. Jadi Aya juga sama memiliki 5 pertanda. Jadi kalau Areka mendapatkan dia bertemu dengan kucing hitam, kalau dia tidak menatap orang, dia akan menerima kesalahan itu sendiri. Tapi kalau dia menatap orang lain selama 10 detik, dia akan memberikan kesalahan itu kepada orang lain. Tapi kalau Aya, jika dia ingin mendapatkan nasib baik untuk dirinya maupun memberikan nasib baik kepada orang lain, Aya itu harus menatap mata orang itu. Kalau tidak menatap, mungkin tidak akan terjadi nasib baik. Jadi mungkin kalau kemampuan Aya seperti Areka sih enak ya, bisa menggunakan kemampuannya itu kapan saja dia mau. Tapi kalau Aya memiliki batasan, ya harus ada pertandanya terlebih dahulu baru bisa memberikan. Dan oke, terima kasih sudah menonton video gua kali ini. Tinggalkan tombol like dan juga subscribe-nya. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar gua makin semangat untuk upload video lagi untuk kalian. Dan terima kasih sobat-sobatku sekalian. Sehat selalu dan see you.